Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, hari ini kita akan berbicara, sebetulnya kita hari ini akan berbicara tentang teknis presentasi setiap kelompok dan berbicara tentang fusion of horizon ya. Kemarin kita nilai-nilai budaya ya. Masih ingat ya kemarin nilai-nilai budaya atau fusion of horizon? Yala, kemarin apa? Ini tafsir Sunda atau tafsir Nusantara sih? Tafsir Nusantara, Bu. Tafsir Nusantara, Bu. Astagfirullahaladzim. Tafsir Nusantara. Ibu salah kirim bahan berarti ya. Baik, kita akan berbicara tentang teknis bagaimana kita diskusi minggu depan ya. Kalau begitu Ibu akan download nanti di grup WhatsApp saja ya. Tadi Ibu kirim ke PJ itu bahan kuliah tafsir Sunda. Tapi kita jadwalnya sekarang betul. Iya, Bu. Hari daftar hadir Ibu tadi ngisi di tafsir Sunda. Hari kalian masuk tapi bisa ngisi sekarang di tafsir Nusantara. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oh, Bisa, Bu. berarti itu yang multiple ya. Ibu dulu buat untuk 16 kali pertemuan. Baik, kalau begitu kita akan berbicara untuk teknis perkuliahan berbasis presentasi. Kita kan sudah pertemuan kelima. Nanti ke belakang kita akan berbasis presentasi. Hanya ketika membuat presentasi akan disajikan berbasis artikel. Seperti kemarin didiskusikan waktu pengantar, ketika pertemuan kita akan mempresentasikan semua tema berkaitan dengan kajian tafsir Nusantara. Nah, kemarin kita sudah membahas bibliografi. Kita sekarang sudah mulai mencari bahan untuk mendiskusikan. Mulai dari Abdul Rauf Al-Singkeli sampai Hamka, kemudian An-Nur dan lain sebagainya. Bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah minggu depan kita semua akan mempresentasikan tentang pengantar atau introduction. Ya, nanti Ibu akan coba cari download dulu seperti apa penulisan berkaitan dengan tafsir Nusantara. Yang jelas, kalau misalkan kalian ikut kuliah menulis padekan, berarti itu yang kita akan ikuti. Ya, jadi di introduction itu misalkan Fitriani, Maulida, sama Indah satu kelompok. Nah, akan membahas Abdul Rauf Al-Singkeli berkaitan dengan kiroat di surat Baqarah misalkan ya kalau kuat. Kalau misalkan tidak Al-Baqarah berarti surat Hasyr, Al-Mujadalah yang pendeknya. Nah, kita akan mulai berarti di introduction kita akan memperkenalkan kiroat. Apa itu kiroat? Gitu ya. Coba
kita lihat di salah satu jurnal yang berkaitan dengan kiroat. Albayan, siapa yang bisa cek Albayan? Di sana Ibu kemarin ngedit tentang kiroat. Coba ya, jurnal Albayan. Jurnal Albayan. Sokinya Ari. Bentar. Assalamualaikum. Bentar.
Kalian bisa browsing ke Al-Bayan nggak? Ibu sudah browsing tapi tidak bisa tampil. Di sana ada tulisan Khair Afandi, terus ada tulisan berkaitan dengan apa namanya tafsir Sunda Al-Qiraat ya. Ibu kirim ke PJ ya. Penafsiran Khair Afandi atas Quran Al-Baqarah, studi naskah atas tafsir Sunda Khair Afandi. Ini adalah tulisan kakak kelas kalian yang masuk di jurnal Al-Bayan. Jadi sebetulnya kualitas tulisan S1 itu sudah lebih bagus dari S2 untuk IAT ya. Jadi untuk S2, kalau Ibu mensyukuri, bukan maksud membandingkan atau menjelekkan ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa IAT itu sudah mampu menulis sesuai dengan koridor katanya. Nah, jadi targetnya tulisan ini outputnya adalah kalian bisa submit bertiga, ber, berkelompok gitu, atau nanti Ibu lihat misalkan kelompok A, kelompok B bisa disatukan, nggak apa-apa berenam ke jurnal-jurnal yang sudah Sinta. Tidak Sinta 2 pun tidak apa-apa, yang penting kita sudah belajar menulis. Nanti teknisnya begini. Nanti apa tadi teh? Kebaliut jeung WA. Nanti teknisnya begini, kalian sudah sudah bisa di-share nggak PJ? Itu yang tulisan dulu. PDF kan Bu? PDF ya? Bisa dikirim di share screen nggak? Di share screen di ini Bu, di grup, di Gemit Bu. ya di Jimit. Oh enggak Bu. Pang share screen-nya, Ibu teka luar.
Baik, ketika kita menulis, misalkan kelompok tadi satu kelompok, saya akan meneliti tentang qiraat. Saya akan meneliti tentang penggunaan asbabun nuzul di dalam tafsir Anu, gitu ya. Kemudian apa namanya, misalkan nilai budaya dalam tafsir mana? Ini kan tafsir Nusantara. Berarti yang dinilainya budaya mana? Misalkan budayanya Abdul Rauf Singkili itu kan orang Padang, misalkan ya, orang Sumatera. Nilai budaya dari Abdul Rauf Al-Singkili itu lebih misalkan nilai-nilai budaya Minang dalam Abdul Rauf dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid misalkan gitu ya. Jadi kita tidak bisa meneliti terlalu gemuk seperti ini. Sebetulnya judul yang disebutkan penafsiran Khair Afandi. Nah, Quran surat Al-Baqarah, hanya fokus di surat Al-Baqarah. Jadi dia menelitinya maudhu' fi surah. Nah, ada apa di dalam tafsir Khair Afandi. Nanti sudah bisa Husni? Siapa yang share screen? Nah, mari kita lihat abstrak ya. Sebetulnya ini berbicara. Bentar, Ibu ini kayaknya feedback nih. Ibu pakai 2, bentar. Nah, kita lihat abstrak. Di dalam abstrak disebutkan itu isinya adalah latar belakang meneliti sebuah tema. Misalkan kelompok ini akan meneliti qiraat atau yang paling mudah ya. Kenapa memilih qiraat? Karena misalkan di dalam malja itu dijadikan selalu konsisten Kiai Sanusi membuat qiraat misalnya atau memuat qiraat. Pertanyaannya adalah apakah qiraat di dalam malja atau libin itu misalkan itu digunakan dalam penafsiran? Apakah qiraat yang ditulis oleh Abdul Rauf Al-Singkili itu dijadikan alat untuk penafsiran? Nanti pertanyaannya seperti itu. Nah, ini Khair Afandi ini adalah salah seorang tokoh ulama di Jawa Barat yang beliau kemudian menyusun tafsir. Lihat yang bahasa Indonesianya ya, yang lebih mudah ada nggak? Abstrak yang abstrak bahasa Indonesia. Di sini disebutkan. Nah, ini kenapa memilih tafsir Khair Afandi? Karena dia adalah ulama besar Priangan Timur. Sekaligus ini ada fakta historisnya adalah Bupati DINII katanya begitu. Ini bisa dikembangkan kalau kalian dekat dengan di sana ada pesantren Khair Afandi pesantrennya dekat dengan Pak Khair Afandi gitu ya di Tasik. Kalian bisa meneliti misalkan ulam atau umaro dalam perspektif penafsiran Khair Afandi. Bisa karena dia punya latar belakang DINII misalkan. Jadi seorang presiden teh harus seperti apa? Itu jadi catatan. Bisa jadi ciri khas Khair Afandi. Gitu. Ini juga termasuk ulama Nusantara tapi masih bersifatnya lokal karena
tafsirnya belum dikenal di Nusantara. Dari segi karakteristik, misalkan sumbernya adalah Ar-Ra'yu Mahmudah. Nah, ini disebutkan di sini. Jadi kalau ini harusnya ada metode. Nah, metode yang digunakannya dengan metode filologi. Jadi ketika kalian membuat abstrak, itu harus ada latar belakang kenapa meneliti, kemudian harus ada metode yang digunakan. Nih, ada metodenya. Kemudian setelah metode adalah hasil. Hasilnya apa? Ada di sini. Ya, ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Dia mungkin rumusan masalahnya bagaimana karakteristik penafsiran Khair Afandi. Maka dia menemukan karakteristiknya adalah Ra'yu Mahmudah, ya. Kemudian dia juga menemukan coraknya ada biizimai. Sedangkan konteks yaitu penafsiran tentang iman, dia ini kan menjadi hudan linnas, itu kan sederhana ya. Kemudian Khair Afandi juga syarat dengan seruan pergerakan Islam. Ini mirip dengan Sayyid Qutb nih. Apakah dia merujuk Sayyid Qutb atau tidak? Nah, ini juga bisa jadi bahan penelitian. Nah, ini adalah, jadi hanya 3 komponen di dalam abstrak. Abstrak itu adalah latar belakang, metode, dan hasil. Cukup seperti itu dulu. Apa yang harus dilakukan besok itu, apa yang harus dilakukan? Kalian membuat pendahuluan 2-5 paragraf. Apa yang isinya di pendahuluan itu, kalian akan membicarakan bahwa fokus penelitian ini adalah yang kalian lakukan adalah misalkan kelompok A Abdul Rauf Singkili dengan tema keimanan misalkan. Kelompok kedua Abdul Rauf Singkili tentang qiraat misalkan, sudah itu 6 orang. Nanti kelompok ketiga dan keempat misalkan saya akan meneliti qiraat di dalam atau hamka misalkan, atau kalau nggak qiraat mungkin nilai budaya atau nilai budaya di dalam tafsir Hasbi Asidiki misalkan ya, ini mah terserah kalian mau meneliti apa. Nah, di sana berarti kalau di pendahuluan 2 paragraf kalian membicarakan objek penelitian, 1 paragraf berbicara tentang siapa tokoh yang kalian teliti. Seperti tadi, Khair Afandi adalah ulama Priangan, misalkan itu. Jadi ada 2 tema di situ. Pertama, yang pertama ditulis ya, nanti lupa. Yang pertama di pendahuluan itu kalian akan menyebutkan fokus atau latar belakang pemilihan tokoh dan tema. Ya. Yang kedua, kalian akan membicarakan harusnya literatur review yang dilakukan orang lain berkaitan dengan kajian tersebut. Misalkan Abdul Rauf Singkili ada yang kemarin itu Jawi pegonnya gitu kan, tapi belum diteliti kiroatnya gitu. Jadi terus saja diteliti. Jadi besok adalah pendahuluannya. Pendahuluannya isinya tadi fokus penelitian dan tokoh. Kemudian literatur review minimal 5 peneliti. Cukup segitu dulu. Literatur review itu apa isinya? Literatur review itu isinya kalian misalkan meneliti Hamka. Hamka itu banyak sekali ya yang meneliti. Misalkan ada lokalitas penafsiran Hamka. Berarti yang menjadi fokus adalah lokalitas. Apa itu yang disebut dengan lokalitas?
gitu kan. Misalkan Hamka orang Minang, ada tidak nuansa Minang yang ada di sana. Nah, itu cari tuh literatur reviewnya, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Hamka. Ada itu skripsi kakak kelas kalian itu yang meneliti tentang pembagian waris menurut Hamka. Itu ada lokalitas Minangnya karena Hamka tidak membagikan warisan apa ya, warisan tinggi gitu. Jadi kan kalau di tradisi orang Minang itu ada warisan yang turun ke perempuan. Nah, yang turun ke perempuan itu sesungguhnya adalah warisan bersama yang harus dijaga oleh anak perempuan. Jadi oleh turun temurunnya dia sudah misalkan punya harta 5 hektar atau satu gunung, satu bukit gitu ya. Itu tidak boleh dibagikan. Itu adalah harta dari atas. Nah, Hamka tidak membagikan harta itu. Yang dibagikan adalah harta yang didapat setelah menikah. Jadi itu ada lokusnya, lokalitas penafsiran di dalam Hamka. Itu salah satu. Jadi kalian sekarang harus mulai membaca banyak berkaitan dengan objek kajian. Jadi sudah tidak lagi di apa namanya disuapi gitu ya. Cukup sampai di nilai-nilai budaya atau fusion aphorism. Boleh juga nanti menelitinya vernakularisasi di dalam tafsir anu gitu ya, atau kemudian atau fusion aphorism-nya tafsir anu, boleh seperti itu. Berarti harus menguasai apa namanya teori tentang fusion aphorism. Sampai di sini paham tidak? Ada pertanyaan tidak? Yola, ada pertanyaan tidak? Karena ini sudah mulai praktek. Jadi kalian catat, yang pertama kali besok tugas kalian adalah semuanya sesuai dengan tugas masing-masing sudah bisa membuat pendahuluan atau introduction yang isinya apa? Latar belakang, kenapa memilih tema tersebut. Jadi jawabannya latar belakang karena tugas saya, bukan. Tapi kalian harus mencari keistimewaan dari tokoh tersebut. Itu caranya. Jadi karena ini adalah salah satu tugas dalam tafsir Nusantara, bukan seperti itu, bukan karya ilmiah. Tapi kalau kalian menemukan misalkan tadi seperti contoh lokalitas penafsiran di dalam tafsir Al-Azhar misalkan ya, kalian kenapa memilih Al-Azhar, Hamka? Karena Hamka itu satu orang Indonesia berdarah Minang misalkan. Sedangkan di Indonesia itu sangat heterogen. Apakah penafsirannya memiliki nilai-nilai lokalitas gitu dalam penafsiran Al-Azhar? Nah, pertanyaannya itu nanti apa yang disebut dengan lokal? Itu adalah berarti kan nanti diteliti dalam literatur, dalam jurnal. Yang disebut lokal misalkan daerah tertentu di mana dia tempat tinggal kan dan lain sebagainya. Jadi dalam penelitian ini adalah penelitian tentang lokalitas penafsiran yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar. Salah satu temuannya nanti kalian cari di Gilib, itu kakak kelas kalian namanya Monica, itu orang Minang. Dia meneliti tentang hukum waris ya, hukum waris di Minang gitu. Jadi itu salah satu lokalitasnya, yaitu ada apa namanya harta turun temurun yang tidak dibagikan. Mungkin juga ada yang disebut ada apa namanya, ada pantun, ada peribahasa gitu ya, itu masuk ke dalam penafsiran di dalam Hamka. Nah, itu seperti itu ya. Itu latar belakang kenapa kalian meneliti tokoh tertentu gitu ya. Misalkan saya meneliti Abdullah Asingkeli misalkan.
Kenapa meneliti itu? Karena ini adalah mufasir tertua yang tafsirnya sampai kepada kita. Banyak orang yang menulis atau meneliti tentang Abdul Rauf Asingkali, tapi belum meneliti tentang bagaimana penggunaan qiraat dalam penafsirannya. Misalkan, tapi kalian sudah punya bahan bagaimana ada tidak qiraatnya di dalam terjemahan Al-Mustafid. Ada juga yang meneliti misalkan Hasbi As-Siddiqi. Itu bagus sekali itu. Ibu dulu masih membaca buku-bukunya Hasbi. Dia juga modernis gitu ya. Penafsirannya diterima oleh masyarakat. Itu juga cukup menarik untuk diteliti. Misalkan yang sekarang populer adalah moderasi beragama di dalam tafsir An-Nur. Bagaimana gagasan siapa Hasbi As-Siddiqi berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Nanti kalian cari ayat tentang moderasi beragama itu apa saja. Bagaimana Hasbi As-Siddiqi menjawab pluralitas yang ada di Indonesia pada zaman Hasbi As-Siddiqi sedang membangun Indonesia. Itu kan keren, penelitian-penelitian yang harus kalian. Jadi bukan tidak monoton, hanya meneliti tokoh sudah selesai. Jadi harus meneliti gagasan-gagasan besarnya di mufasir tersebut. Gitu ya. Sampai di sini Hani mengerti tidak? Yola mengerti tidak? Mengerti, Bu. Hani ini, Bu. Hani. Hamdika mengerti tidak? Insya Allah Bu, mengerti. Jadi nanti Hamdi sudah mulai mencari data, searching di internet yang sebanyak-banyaknya, mencari data berkaitan dengan objek kajian kita. Nanti kalau kalian skripsi, insya Allah kalian tidak bingung aku akan meneliti apa. Karena ketika meneliti ini kalian menemukan banyak yang harus diteliti. Ya. Asal kaliannya kalau ini dicatat gitu ya. Jadi ini kan semester 6 nih. Sudah ada metodologi penelitian kan? Nah itu kalau Bu Eni, metodologi penelitian sama Bu Eni ataupun dengan siapa gitu biasanya kan harus ada proposal UP dulu baru keluar nilai. Nah ini kalian sudah latihan di sini. Jadi besok bertiga itu kalian membuat kelompok bertiga gitu ya. Semuanya presentasi. Kalau perlu kita kan lebih fleksibel ya karena online seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak keberatan bisa lebih lama karena melihat ini pendahuluan ini kurangnya apa, tambahin gitu kan. Tambahin. Jadi kita mengenal betul mufasir Nusantara sekaligus kita punya output setidaknya draft tulisan. Ya. Bisa jadi misalkan dari bertiga itu ada yang meneruskan ke skripsi atau tiga-tiganya mau kajian itu tidak masalah nanti di partisi aja misalkan gini misalkan moderasi beragama di dalam juz ke-1, juz ke-2, juz 1 sampai 5 misalkan ya juz ini bisa nanti jadi bersatu nanti jadi satu karya. Bisa saja misalkan yang ini meneliti nasih mansuhnya, yang ini meneliti qiraatnya, yang ini meneliti asbabun nuzulnya. Bisa saja seperti itu. Setelah kalian menemukan ada apa di dalam kitab tersebut. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimiliki di dalam tafsir Nusantara? Umar Bakri punya. Kalau Umar Bakri, Tafsir Rahmat, itu yang paling menurut Ibu setelah membaca Al-Qur'annya gitu, kalian bisa membandingkan penerjemahan yang digunakan di dalam Tafsir Rahmat. Jadi misalkan gini, pemilihan diksi penerjemahan Tafsir Rahmat yang digunakan Tafsir Rahmat dibandingkan dengan Kemenak.
hanya harus kuat di terjemah Al-Qur'annya. Kan sekarang ada mata kuliah terjemah Al-Qur'an. Apakah tafsir rahmat itu menggunakan penafsiran harfiah atau tafsiriyah? Itu bagus itu untuk penelitian. Boleh, ya, Ibu punya tafsir rahmatnya. Jadi kalau kalian orang Bandung bisa nyeken fotonya, di foto sesuai dengan keinginan ya. Nah, itu kalau tafsir rahmat. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya tafsirnya. Jadi sampai di sini ini berkaitan dengan pendahuluan. Ingat, di pendahuluan itu isinya adalah latar belakang yang mengarahkan kepada fokus penelitian. Ya, fokus penelitian kita ada dua, pasti ada dua. Apa? Tokoh. Yang kedua tema. Ya, ada tokoh dan ada tema. Selanjutnya, setelah fokus penelitian, ada latar belakang, kalian perkenalkan di dalam pendahuluan itu satu paragraf atau dua paragraf berkaitan dengan tokoh tersebut dan tema tersebut. Misalkan tokohnya tadi Hamka, jelaskan siapa Hamka. Kemudian satu paragraf lagi jelaskan tentang temanya. Setelah itu selesai, baru kalian menjelaskan penelitian orang lain yang berkaitan dengan tema dan tokoh tersebut. Sampai di sini jelas. Itu tugas kalian yang besok akan dipresentasikan per kelompok. Ya. Nanti di sana ketika kita meneliti itu kalian akan akan menemukan apa namanya kebaruan-kebaruan dalam tafsir tersebut asal kalian serius menelitinya. Nah, di sini disebutkan di pendahuluan alasan-alasan yang menjadi dasar kajian tafsir lokal. Pertama, itu kan ini meneliti lokalitas ya, tafsir lokal bukan lokalitas, tafsir lokal. Pertama, itu kan ada alasannya. Alasan kedua katanya apa ini? Yang kedua, bentar. Alasan kedua, tafsir Sunda merupakan bentuk vernakularisasi Al-Quran. Nah, ini kalau kalian belajar kemarin tafsir Sunda berbicara tentang vernakularisasi. Sama di dalam tafsir Nusantara juga berbicara tentang vernakularisasi, fusion of horizon, kemudian nilai budaya dan lain sebagainya. Nanti setelah itu besok kita selesai di introduction ya. Kemudian kita baru ke biografi. Itu satu pertemuan lagi, kalian kemudian menemukan biografi dari berbagai literatur. Setelah biografi langsung ke pembahasan. Metode ya. Metodenya nanti kalian akan menggunakan metode apa? Sebelum biografi kita akan berbicara tentang metode. Apakah metode intertekstualitas? Apakah sejarah, penelusuran sejarah, filologi atau lain sebagainya. Kalian kan sudah belajar metodologi penelitian tafsir ya, sama metodologi tafsir 1 dan 2. Nah, itu untuk membantu meneliti dan mempraktekkan ketika kita membaca tafsir. Bagus-bagus ketika memproduksi tafsir. Ya. Baik, kalau tidak latihan mah kalian tidak terpikirkan nanti setelah latihan ya. Setelah itu baru biografi, metode, setelah metode kemudian biografi. Lanjut ke pembahasannya. Kalau misalkan pembahasannya qiraat, berarti meneliti mengumpulkan data berkaitan dengan qiraat. Kalau penelitiannya adalah moderasi beragama, berarti mengumpulkan data yang ada di dalam
tafsir tersebut ayat penafsiran tentang ayat-ayat yang dianggap berisi moderasi beragama. Gitu. Selanjutnya terus seperti Ibu. Bentar ya, ternyata Ibu ada janji ketemu ya. Karena ya itu ya karakteristik dan lain sebagainya. Ini ke sini nanti kalian akan sampai pembahasan, kemudian result dan kesimpulan. Jadi ini mah nanti satu-satu. Kita mah besok kita introduction aja. Boleh kalian bertanya di WhatsApp kapanpun ya, insya Allah Ibu jawab. Untuk mengerjakan tugas untuk besok presentasi. Bagaimana cara mencari data? Cara mencari data, kalian bisa search di Google Cendikia. Jadi Google Cendikia, search misalkan Qiraat, search tentang Tarjuman Al-Mustafid, search tentang moderasi beragama, gitu. Jadi kalian bisa langsung mencarinya ke Google Cendikia. Bentar. Ada bisa download lagi yang tentang qiraat tidak? Kita akan melihat pendahuluannya. Ibu sudah kirim ke PJ linknya ya. Oh, ke grup ya. Ini bisa di-download, nanti dicoba share screen. Kita lihat pendahuluannya seperti apa. Sudah bisa di-download? Izin 15 menit lagi ya. Insya Allah beres.
bisa ganti share screen nggak, Lutfi? Sama dengan ini implikasi perbedaan kiroat. Ini udah. Oh, ini udah? Teka tinggal ku ibu mah teteh. Udah ini? Dino ibu mah mas oh ini screenshot ya, maaf. Nah, coba lihat. Ini adalah tulisan tentang implikasi perbedaan kiroat terhadap penafsiran. Ini bukan studi tokoh, tapi kalian bisa menjadikan ini salah satu rujukan kalau ini akan dijadikan bahan kaji. Kalau misalkan yang dijadikan bahan kajiannya adalah kiroat. Jadi kita akan melihat pendahuluannya. Pendahuluan di sini ada pertanyaan coba. Di sini ada namanya perdebatan dulu, kemudian misalkan bagi orang awam persoalan qiraat sebenarnya tidak sering dibicarakan, hanya ahli qurra sendirilah yang dianggap memahami mengapa harus dibaca begini dan begitu. Ini kan sederhana bacaannya, jadi ini melihat realitas yang ada. Jadi ketika kalian menulis jangan langsung ke definisi, tapi direfleksikan. Misalkan yang tadi ini refleksi dari berbicara tentang qiraat. Kalau misalkan moderasi beragama, misalkan bahasa Indonesia ini sangat beragam gitu. Kemudian dilanjutkan sangat penting saling menghormati, saling toleran gitu. Kemudian Kementerian Agama sekarang memiliki program atau mengkampanyekan moderasi beragama. Lantas bagaimanakah moderasi beragama di dalam Al-Quran, khususnya yang ditafsirkan oleh Anu misalkan gitu. Itu untuk membuka bahasan berkaitan dengan moderasi beragama. Nah ini kan tadi kata Ibu tadi beberapa dua paragraf adalah pengantar, ya, menyebutkan realitas yang ada. Baru di sana juga satu paragraf berbicara tentang fokus, ya, ini secara ontologis qiraat diambil dari ini kan berbicara tentang fokus bahasan. Ini objeknya, nanti kalian ada dua objek. Kalau kajian kalian qiraat berarti qiraat dan tokoh. Jadi satu paragraf berbicara tentang qiraat, yang keduanya berbicara tentang tokoh. Nah ini sudah berbicara qiraat, kemudian memvisualisasikannya ke bahasa sekarang. Nah, efek qiraat terhadap ragam penafsiran. Nah, ini baru mulai mengumpulkan data. Benarkah ada efek qiraat terhadap penafsiran? Gitu kan? Dia mengumpulkan data dari berbagai literatur. Dan selanjutnya itu ya. Ini mulai pembahasan. Ini kan sederhana, lihat berapa pendahuluannya. Tidak banyak kan? Hanya beberapa. Nah, paling 5 paragraf. Jadi besok kalian hanya berbicara 5 paragraf. Maksimal itu teh ya. 1, 2, 3, 4, tuh bahkan 4 ya. 1, 2, 3, 4 paragraf. Yang penting latar belakang dan fokus, kemudian berbicara ontologi, kemudian berbicara sedikit tentang literatur review. Itu sampai di sini cukup ya. Itu yang besok kalian sudah harus kerjakan. Karena materi pengantar sudah cukup, mulai dari Fusion of Horizon, mulai dari peta tafsir di Nusantara, kemudian contoh bagaimana tafsir Nusantara yang di Abdurrauf Asingkeli. Jadi kalian harus langsung turun ke lapangan
untuk melihat kondisi objektif di dalam tafsir tersebut, bukan melihat kata orang. Ya, siap? Mana itu jawabannya, siap tuh? Siap. Hani? Bu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Bu. Ini tuh udah dibagi Siap, belum? Bu. Insya Allah. Kelompoknya udah dibagi belum? Ya, Belum, Bu. Bu. Insya Allah. Sudah belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Nanti di-share di grup ya. Nanti kalian bicarakan di sana, aku meneliti apa, nanti sama Ibu diberi pandangan bagaimana kemana alur penelitiannya. Jadi kita benar-benar akan menyelami tafsir, bukan hanya kata Ibu yang sedikit sekali pengetahuannya, tapi kalian akan Belum, menyelami, Ibu. ya, menyelami penafsiran ke samudranya Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan dimudahkan, disehatkan. Pokoknya segala usaha kita dilancarkan. Amin, amin. Kalau di UIN hari ini sedang vaksinasi. Kalian sudah divaksin? Belum, Bu. Belum, Bu. Kemungkinan semester depan ini sudah offline. Kalian lulus semester 7 masih ada kuliah ya? Pak Ibrahim Shoed Ad-Dakhil kalau tidak salah. Ibu boleh bertanya? Boleh, Indah. Ibu kalau yang soal vaksinasi itu teh wajib. Kalau Terus? menurut pemerintah mah wajib. Nah, itu tuh berarti ke kampus, Ibu. Kita tinggal ke kampus aja atau gimana? Oh, kalau Indah mah mungkin di daerah masing-masing ya. Kalau di kampus untuk dosen dan tenaga pendidik. Oh, iya. Kalau yang di Bandung, Ibu gimana? Kurang tahu, tak mungkin di kelurahannya masing-masing karena itu nanti terdaftar melalui NIK, nomor induk kependudukan. Oh, mohon, Ibu. Jadi Oke, nanti siap. kelihatan kalau misalkan yang nggak divaksin itu online kelihatan. Oh, mohon. Siap. Turun, Ibu. Ya. Ini berkaitan dengan materi besok. Tadi barusan ada pertanyaan tidak? Tidak ya. Ibu kemarin nulis di Salatiga itu berkaitan dengan hal sederhana adalah pemilihan diksi dalam terjemahan tafsir lokal. Itu mensurvei beberapa tafsir, kemudian dibedakan penerjemahannya. Kenapa berbeda? Nah, itu jadi pertanyaannya. Jawabannya adalah setelah diteliti, satu, misalnya Sunda itu terbagi dalam beberapa wilayah. Ada Priangan Timur, Priangan Barat, Priangan yang Cianjur itu ya sana. Jadi meskipun Sunda, tetapi memiliki undak usuk yang berbeda, sehingga pemilihan diksi di dalam terjemahannya pun itu berbeda. Jadi itu kan hal sederhana untuk diriset di dalam tafsir lokal. Nah, di dalam tafsir Nusantara pun sama. Nanti Ibu lupa, tidak harus download dulu di Google Scholar. Jadi nanti di-share salah satu contoh bagaimana meneliti hal sederhana tetapi ternyata bisa juga terbit gitu ya. Yang bisa kita lakukan tidak sulit tetapi memberikan informasi dan ada kebaruan gitu ya.
Sudah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah jam 5 lebih. Cukup mungkin ya. Kurang lebih 1 jam kita online. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kesulitan literatur, jangan diam saja, kita diskusikan di grup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Terima jangan kasih, Bu. dulu live ya. Ibu mau capture daftar hadir. Jangan lupa di emosi diisi. Waalaikumsalam. Ya. Nggak ada yang foto ya, lupa. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.